Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua guru sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih atas antusiasnya yang terhormat kepada wakil kepala sekolah Bu Mariani Sarjana Pendidikan yang kami hormati rekan-rekan kerja guru SD Negeri 235 Palembang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah beliau kita semua bisa hadir berkumpul di kelas dalam rangka mendengarkan atau berbagi ilmu. Khususnya saya ingin berbagi ilmu dengan rekan-rekan kerja semua pada modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah saya sudah mencapai di modul 1.4. Izinkan saya memperkenalkan fasilitator saya terlebih dahulu. Yang pertama, fasilitator bernama Sari Asmiyati, Sarjana Pendidikan. Yang kedua, pengajar prakteknya Dr. Revi Elvira Yuliani, SSI, Master Pendidikan. Selanjutnya, calon guru penggerak angkatan 7, saya sendiri, Heriani SPD. Ya, slide selanjutnya. Ya, berdasarkan tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini kata menuntun itu diwarnai merah. Kenapa? Karena sebelum saya masuk di program guru penggerak, saya beranggapan kalau seorang guru itu harus menuntut, bukan menuntut siswa harus pintar, menuntut siswa harus pandai, harus diam, jangan ribut. Saya sebelumnya berpikir seperti itu. Tapi alhamdulillah karena ada kesempatan masuk di program guru penggerak, kata menuntut menjadi menuntut. Ya, seperti yang kita ketahui, menuntut itu kita lebih sabar pada pihak yang memiliki bibit buah yang unggul, ada yang rusak, ada yang biasa saja. Yang akan ditanam di lahan yang tandus atau lahan subur atau lahan rawa. Nah, kita sebagai guru itu ibaratnya petani tadi. Jika kita memiliki bibit unggul, pertama kita tanami di tanah yang tandus. Apakah bibit tersebut akan tumbuh subur? Karena Bapak Ibu, ya jawabannya pasti kembali ada dua ya, bisa jadi dia subur, bisa jadi dia ya subur atau mati ya. Kembali ke petani tadi, kegigihan petani tadi. Jika bibit tadi tanah yang tidak subur di tanah yang tandus, tapi dengan kegigihan, kesabaran dia memberikan pupuk yang sesuai dengan porsinya, terus menyemai bibit kecil, lalu memberikan waktu untuk memperhatikan bibit tadi. Mudah-mudahan yang tanah yang tandus tadi bisa berubah jadi tanah yang subur dan akhirnya akan menghasilkan padi yang bagus. Sebaliknya, jika bibit unggul tadi ditanami di tempat yang bagus atau yang buruk, tergantung pada kepribadian petani tadi tersebut. Jadi kita samakan dengan guru. Ya, sudah tahu kita di SD kita, SD Negeri 235 ini berbagai macam karakteristik siswa kita. Ada yang alhamdulillah berasal dari latar belakang keluarga yang sempurna, orang tuanya ada, bapaknya ada, pekerjaannya bagus, semua fasilitas di rumahnya sudah memadai. Namun jika dia berada di sekolah kita, namun sekolah kita kurang fasilitasnya, mungkin saya yakin tapi di sekolah kita ini semuanya guru-gurunya hebat ya. Mungkin di sekolah
sekolah lain gurunya itu kurang perhatian sama dia, sering menuntut bukan menuntut. Nah, bisa jadi potensi-potensi siswa itu tidak akan muncul, ya akan tenggelam, akan terbawa oleh lingkungan kawan-kawannya yang notabene kekurangan. Seperti kita ketahui kalau SD kita ini kan notabene siswanya itu latar belakangnya banyak yang broken home, anak yang ditinggalkan bapaknya pergi ke Malaysia atau ibunya pergi bekerja, dia dititipkan sama neneknya, sedangkan neneknya juga sudah ekonominya ya bagaimana ya, makan saja sudah sulit. Namun jika dia berada di sekolah kita, namun sekolah kita kurang fasilitasnya, mungkin saya yakin tapi di sekolah kita ini semuanya guru-gurunya hebat ya. Mungkin di sekolah lain gurunya itu kurang perhatian sama dia, sering menuntut bukan menuntut. Bisa jadi potensi-potensi siswa itu tidak akan muncul, ya akan tenggelam, akan terbawa oleh lingkungan kawan-kawannya yang notabene kekurangan. Seperti kita ketahui kalau SD kita ini kan notabene siswanya itu latar belakangnya banyak yang broken home, anak yang ditinggalkan bapaknya pergi ke Malaysia atau ibunya pergi bekerja, dia dititipkan sama neneknya, sedangkan neneknya juga sudah ekonominya ya bagaimana ya, makan saja sudah sulit. Nah itu berarti dia bukan bibit yang unggul, bibit yang kurang bagus. Nah bagaimana dia sudah siap ke sekolah, siap dari rumah ke sekolah ingin mendapatkan ilmu. Nah kita sebagai guru berusaha menciptakan bibit yang kurang bagus tadi menjadi bibit yang bagus dengan kebiasaan-kebiasaan, karakteristik. Nah nantinya akan muncul budaya positif. Ya selanjutnya posisi. Nah ini budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai baik keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu salah satu cita-cita Ki Hajar Dewantara, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa itu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada yang hafal? Yang pertama apa? Beriman, hampir mirip Bu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Keren. Terus yang kedua apa? Kedua yang ada ingat profil pelajar Pancasila? Ada yang ingat? Apa ya? Bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Nah, yang kedua bisa bernalar kritis. Yang ketiga apa? Gotong royong, mandiri, kreatif, berkelindahan global, habis ya. 6, ada 6. Ya mudah-mudahan siswa kita bisa menciptakan karakter kebiasaan-kebiasaan seperti profil pelajar Pancasila, memerdekakan siswa. Slide selanjutnya. Nah, konsep budaya positif sering dikaitkan dengan kata disiplin, kontrol guru terhadap siswa untuk menciptakan budaya positif. Ya, selanjutnya. Nah, di sini saya meminta rekan-rekan semuanya membayangkan, mengepalkan tangannya, bisa kiri atau kanan atau kedua-duanya. Bayangkan di tangan Anda ada sebuah benda yang mengenai harga diri, yang berkaitan harga diri kita sebagai guru, sebagai keluarga, sebagai masyarakat kita. Tapi di sisi ada teman kita atau kepala
itu masih rekan kerja ya, membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu guru? Jika ada dari pihak luar memaksa untuk membuka kepala tangan itu yang berisikan harga diri sendiri, tentang prinsip hidup, bisa jadi tentang keluarga, tentang apapun, cita-cita bisa. Kira-kira kalau ditanya apakah Anda B membuka kepala tangannya, apakah buka tidak? Ya. Ya, tetap mempertahankan ya. Ya, mengapa? Mengapa kira-kira? Apa? Menjaga harga diri. Terus sudah berprinsip. Ya, coba bisa diulang ke kami. Yang pertama menjaga harga diri. Yang kedua memang sudah menjadi prinsip saya. Ya, bagus ya. Sebenarnya tidak ada yang benar atau salah ya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Tetap menutup? Apa ya? Ya, semua rata-rata ya. Yang ketiga, mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap tidak memaksa membuka kepala tangan kita tadi? Ya, coba selanjutnya. Dengan cara mengintimidasi, menghardik, mengiming-imingkan uang. Kira-kira dari pertanyaan keempat ini, apakah Anda atau B itu masih rekan kerja ya, membuka kepala tangan Anda? Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu guru? Jika ada dari pihak luar memaksa untuk membuka kepala tangan itu yang berisikan harga diri sendiri, tentang prinsip hidup, bisa jadi tentang keluarga, tentang apapun, cita-cita bisa. Kira-kira kalau ditanya apakah Anda B membuka kepala tangannya, apakah buka tidak? Ya. Ya, tetap mempertahankan ya. Ya, mengapa? Mengapa kira-kira? Apa? Menjaga harga diri. Terus sudah berprinsip. Ya, coba bisa diulang ke kami. Yang pertama menjaga harga diri. Yang kedua memang sudah menjadi prinsip saya. Ya, bagus ya. Sebenarnya tidak ada yang benar atau salah ya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Tetap menutup? Apa ya? Ya, semua rata-rata ya. Yang ketiga, mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda tadi? Coba kira-kira mengapa tetap menutup? Mengapa? Bisa dijawab? Bu Anissa? Apa kira-kira? Karena kalau tetap mempertahankan kepala kita tadi kenapa? Karena kita harus kuat dan berprinsip tadi untuk menjaga harga diri kita. Ya. Coba beri tepuk tangan dulu sama Bu Ani dan Bu Anissa. Ya, dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan itu adalah siapa coba? Diri kita sendiri ya. Ya, diri kita sendiri. Sebenarnya jawaban itu tergantung ya. Jika kita di posisi hutang banyak, dililit hutang, mungkin ini 100 juta, kan ya. Bisa jadi kita membuka kepala lagi ya. Mungkin meminta OB tetap menutup kepala tangan Anda tadi. Coba kira-kira mengapa tetap menutup? Mengapa? Bisa dijawab? Bu Anissa? Apa kira-kira? Karena kalau tetap mempertahankan kepala kita tadi kenapa? Karena kita harus kuat dan berprinsip tadi untuk menjaga harga diri kita. Ya. Coba beri tepuk tangan dulu sama Bu Ani dan Bu Anissa. Ya, dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan itu adalah siapa coba? Diri kita sendiri ya.
ya diri kita sendiri. Sebenarnya jawaban itu tergantung ya. Jika kita di posisi hutang banyak, dililit hutang, mungkin ini pimpinan 100 juta, wah menggiurkan ya. Bisa jadi kita membuka kepala lagi ya, mungkin mengimbaskan atau mensampingkan harga diri kita ya, tergantung kepribadian masing-masing ya. Itu sebenarnya tidak ada salah, tidak ada yang benar. Tapi yang intinya dari sini berarti yang mau bisa mengontrol seseorang itu hanya dirinya sendiri. Kembali lagi kepada siswa tadi, berarti kita selanjutnya. Nah, berarti miskonsepsi tentang teori kontrol selama ini sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya beranggapan saya ini guru, saya bisa mengontrol anak-anak didikku menjadi disiplin, menjadi patuh, menjadi taat kepada peraturan-peraturan sekolah. Ternyata itu salah. Memang pada saat kita ada, murid tersebut akan patuh, akan tunduk dengan ucapan kita. Namun di dalam hati mereka atau ketika kita tidak ada, mereka akan mengulangi atau melakukan larangan-larangan kita tadi. Ilusi namanya ya, ilusi guru bisa mengontrol murid itu ilusi. Karena yang bisa mengontrol mereka sendiri adalah diri mereka sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif itu bisa jadi nasihat-nasihat kita tentang kebaikan dan kebajikan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita sering ya sebagai guru mengejar kamu ini nakal, kamu ini bodoh. Nah, itu ilusi. Kalau murid tersebut akan patuh, akan tunduk dengan ucapan kita. Namun di dalam hati mereka atau ketika kita tidak ada, mereka akan mengulangi atau melakukan larangan-larangan kita tadi. Ilusi namanya ya, ilusi guru bisa mengontrol murid itu ilusi. Karena yang bisa mengontrol mereka sendiri adalah diri mereka sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif itu bisa jadi nasihat-nasihat kita tentang kebaikan dan kebajikan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita sering ya sebagai guru mengejar kamu ini nakal, kamu ini bodoh. Nah, itu ilusi. Kalau mereka akan berubah, bahkan mereka akan lebih parah, lebih menjadi-jadi bahasa kita ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita orang dewasa berhadapan dengan siswa, anak-anak, kita beranggapan kita bisa mengontrol, membuat mereka disiplin. Padahal mereka lah yang bisa mengkondisikan mereka, mengontrol mereka untuk lebih disiplin dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tadi. Bisa mulai dari yang terkecil. Kita bisa jadi filosofi berpikir Ki Hajar Dewantara seperti Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Yang artinya Ingmadio Mangunkarso, artinya pertama Ingarso Suntulodo, artinya kita sebagai guru diharuskan memberikan contoh, suri teladan. Kalau kita disiplin, saya datang tepat waktu, sebelum jam masuk kita sudah hadir, itu kan siswa itu kan mengamati. Kita pikir mereka cuma iseng-iseng, nggak melihat, nggak memperhatikan kegiatan kita. Mereka mengamati. Jika kita disiplin, mudah-mudahan dari yang agak males, yang terlambat tadi ikut ya, taat. Loh, ibu aku lagi datang pagi, aku harus di pagi, bisa ya. Atau lagi kebiasaan-kebiasaan positif. Sudah saya yakin sekolah kita sudah melakukannya, membaca buku atau berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar, itu hal-hal positif. Mungkin dari hal-hal yang terkecil itu mereka akan kembangkan di rumah, membaca doa sebelum tidur, membaca doa sebelum makan, dengan tutur kata juga mungkin kita ajarkan salam sebelum masuk, hal-hal yang terkecil dulu. Kalau sudah tuntas hal yang terkecil itu mereka akan kembangkan di rumah, membaca doa sebelum tidur,
tuntas hal-hal yang kecil, baru kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang agak lebih sulit. Seperti sekarang ini ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu sangat susah sekali sepertinya siswa kita. Padahal setiap hari kita nasihati di setiap apel, setiap upacara, buang sampah pada tempatnya. Tapi pada kenyataannya di lapangan bertebaran sampah. Ya, berarti nasihat kita tadi belum terekam, terekam atau belum meresap di jiwa dan raga siswa tersebut. Ya, masih PR kita bersama. Guru-guru harus banyak-banyak lagi bersabar, harus banyak-banyak tawakal ya Bu. Ya, selanjutnya. Nah, kelima posisi kontrol adalah penghukum. Nah, ini biasanya ini yang kita sering lakukan. Saya juga sebelum masuk di program guru penggerak ini, saya hobi menghukum Bu. Ternyata menghukum itu salah, ya, salah. Nah, ini tingkatan kontrol diri sebagai guru. Yang pertama tadi menghukum, kalau menurut Merdeka Belajar itu dilarang. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya, kamu itu jahat, kamu itu nakal, ibu sedih, ibu kecewa dengan kamu nak. Itu sudah membuat mereka bersalah. Mereka sudah beranggapan mereka tidak layak untuk belajar lagi, ya, bisa menurunkan prestasi. Terus yang selanjutnya ketiga, teman. Ini sudah agak ideal. Kalau yang 1, 2 itu lower, sudah tingkatan rendah. Yang ketiga sudah di tengah-tengah. Kita sebagai guru berharap siswa bisa menjadi teman dengan sharing keluh kesah mereka. Yang keempat, memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, sekarang ini kita dituntut untuk menjadi guru manajer, ya, guru manajer. Itu ada contoh-contohnya, bisa slide selanjutnya. Di sini sudah diberikan contoh posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, bisa dibaca. Yang selanjutnya posisi kontrol yang kedua, merasa bersalah tadi. Yang selanjutnya ketiga, posisi kontrol teman, guru sebagai teman. Selanjutnya ya, yang keempat, posisi kontrol pemantau atau monitor. Jadi sudah lumayan hebat gurunya ya, sudah bisa di posisi pemantau. Selanjutnya yang terakhir, posisi puncak, ya, posisi kontrol manajer. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Saat di sini kan sebelumnya kita melakukan kebajikan atau kesepakatan kelas. Kalau misalnya terlambat kelas, masuknya sudah bel berbunyi tapi siswanya belum hadir, karena ada konsekuensi, sudah ada aturan di dalam kelas, bisa kita berikan wejangan. Misalnya karena dia terlambat 5 menit, ya terlambat 5 menit berarti kita memberikan waktu yang lebih, dia pulangnya agak lambat 5 menit dari teman-temannya. Itu merupakan konsekuensinya. Selanjutnya, nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tadi yang sudah saya jelaskan dari awal. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Sedangkan konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Sanksi yang diberikan berfokus
mengajar anak bagaimana bertingkah laku lebih baik. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh apakah hukuman atau konsekuensi. Tadi sudah jelas ya Bapak Ibu semua, hukuman tadi berarti ada sesuatu yang menyakitkan untuk siswa. Ya, kalau konsekuensi berarti kita ada sanksi siswa. Ya, kalau konsekuensi berarti kita ada sanksi tapi tidak menyakitkan. Itu sifatnya mendidik. Nah, misalnya Bapak ini Siti mencoret-coret di buku ini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku ini. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, bentar ya. Udah benar semua ya. Ini konsekuensi karena berhubungan coret-mencoret. Jadi si Siti harus atau Siti ini harus konsekuensi membersihkan coretannya sendiri. Selanjutnya, nah ini contoh kasus yang kedua. Budi terlambat, ini sama seperti saya tadi ya. Budi terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Murid-murid yang lain telah melakukan pemanasan dan sedang bermain bola basket. Pak Sidik melihat Budi terlambat hadir dan mengatakan bahwa Budi harus keliling lapangan sebanyak 2 kali. Pilih 2 pernyataan dan tindakan Pak Sidik sebagai seorang pemantau. Ini berarti sudah posisi keempat pemantau ya. Sudah bagus ini sifat dan karakter gurunya ini. Yang pertama itu kira-kira nomor 1 masuk nggak? Benar, karena bentuk konsekuensi relevan dengan kesalahan Budi untuk pelajaran olahraga, di mana harus melakukan pemanasan. Kira-kira nomor 1 tuh sudah tepat belum? Masuk ya, kita suruh pilih 2 ya. Yang kedua benar, karena ini adalah tindakan hukuman yang tepat atas keterlambatan murid. Kira maksudnya ini? Ya tidak ya, bukan hukuman ini. Ini konsekuensi. 3, salah karena seharusnya Pak Sidik langsung mengizinkan Budi untuk ikut permainan bola basket. Sudah kira-kira Bapak Ibu? Tidak ya, kalau diizinkan langsung masuk otomatis siswa lain protes. Bu, dia terlambat kok, ada dikasih sanksi. Kami besok nggak terlambat juga. Nah, ya, tidak masuk. Yang keempat salah karena seharusnya Pak Sidik mengajukan keterlambatan Budi pada wali kelasnya dan wali kelasnya yang seharusnya memberikan hukuman. Nah, atau salah? Itu sebenarnya tidak efektif ya Bu. Misalnya contohnya saja Pak Andi, misalnya mengajar di kelas saya 6D, ada yang siswa yang terlambat. Pak Andi mau mencari-cari saya dulu memberi hukuman. Terlambat waktunya, jedahnya terlalu lama nanti ya, itu tidak efektif. Jadi yang kelima benar karena lari keliling lapangan relevan dengan Budi telah terlambat 10 menit dan belum melakukan pemanasan sebelum pelajaran olahraga. Kira-kira benar atau salah ini? Nomor 5 salah. Itu sebenarnya tidak efektif ya Bu. Misalnya contohnya saja Pak Andi, misalnya mengajar di kelas saya 6D, ada yang siswa yang terlambat. Pak Andi mau mencari-cari saya dulu memberi hukuman. Terlambat waktunya, jedahnya terlalu lama nanti ya, itu tidak efektif. Jadi yang kelima benar karena lari keliling lapangan relevan dengan Budi telah terlambat 10 menit dan belum melakukan pemanasan sebelum pelajaran olahraga. Kira-kira benar atau salah ini? Nomor 5 benar ya. Jadi poin yang benar itu 1 dan 5. Karena ini pelajaran olahraga, jadi tepat kalau Pak gurunya menyuruh keliling lapangan. Beda halnya kalau misalnya kita pelajaran matematika yang berada dalam kelas, siswa yang terlambat, kita menyuruh keliling lapangan, itu kira-kira konsekuensi atau hukuman? Iya, benar sekali ya. Itu hukuman karena tidak relevan. Bisa jadi kita ganti saja konsekuensinya ya sama seperti yang awal tadi. Bisa karena dia terlambat 10 menit, berarti dia pulangnya lebih lama 10 menit dibandingkan teman-temannya. Itu ya. Lanjut. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi bisa juga ini konsekuensi Pak. Bisa karena makin banyak tulis, makin rapi tulisannya. Ini mendidik juga sebenarnya ya.
verbal tidak ada, jadi bisa masuk ini di konsekuensi. Karena hukuman itu kan ada menyakiti fisik atau verbal dengan suara kita ya, dengan ucapan kita verbal tadi ya. Ini masuk konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Gimana? Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, hukuman ya. Karena tidak ada relevannya, tidak ada hubungannya masker dengan push up. Ya, bisa jadi kita suruh coba tunggu saja di orang tuamu bawa masker. Tunggu di ruangan sebelum ada masker, belum boleh masuk kelas. Udah kan orang tuaku, udah enggak pakai masker saat itu. Atau buat perjanjian tertulis seperti tadi, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Ya, itu lebih mendidik. Ya, perbuatan saya lagi. Ya, itu lebih mendidik. Ya, selanjutnya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, ya benar sekali ya, hukuman ya. Selanjutnya, ini budaya positif berdasarkan para ahli Yen Goshen ya dalam bukunya Restructuring School Discipline. Menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh ya, sebelumnya kita SBK dulu ya. SBK dulu ya, gimana Bapak Ibu? Biar tambah semangat ya. Ya, minta bantuan sama guru cantik ini, Bu Osi. Bikin SBK-nya. Semangat ya. Ya.
langsung klik yang HTTPS-nya ya di slide-nya, di slide Iya, web. PPT. Nah ini bukti nyata, aksi nyata saya telah melakukan serangkaian keyakinan di dalam kelas saya sendiri, kelas 6B. Ada 10 poin di sana. Soalnya ya bagian. Ya, bisa diperhatikan ya. Ada slide selanjutnya. Slide selanjutnya. PPT. Tadi kalau nggak salah slide berapa ya? 20. Ya, ini sudah. Nah ya, ini ya. Ini saya bacakan saja. Yang pertama kreatif, 2 jujur, 3 kerjasama, 4 mandiri, 5 rukun, 6 berani, 7 saling tolong menolong, 8 datang tepat waktu, 9 menghormati guru, 10 patuh. Sebenarnya ini poin-poinnya belum berurutan ya. Nanti next proyek saya akan lebih tertata lagi. Yang apa yang diinginkan siswa saya, bagian apa yang ingin mereka sampaikan kalau mereka sepakati bersama. Slide selanjutnya. Nah ini kebutuhan dasar bersama. Slide selanjutnya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, 5 kekuasaan. Jika salah satu poin ini tidak terwujud, bisa jadi anak didik kita akan mencari jati diri mereka. Jika mereka bertahan hidup mungkin dengan perekonomian yang serba kurang, bisa jadi siswa kita tadi berniat untuk mencuri pena, pensil karena mereka tidak dibelikan orang tuanya benda tadi. Nah, kita sebagai guru lebih meyakinkan, terus memberi perhatian lebih agar hal-hal negatif tersebut tidak akan muncul di diri siswa. Selanjutnya, konsep budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Menurut Johnson 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dia Johnson dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini apa itu segitiga restitusi ya? Ini seperti kita bagaimana kita merencanakan, menganalisis kasus-kasus yang terjadi pada siswa kita dengan 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga atau yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, berarti kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan kasus dari siswa kita, hal pertama yang harus kita tanyakan ke siswa yaitu atau kita tanamkan di diri siswa itu, setiap orang
memvalidasi tindakan yang salah. Bisa dengan kata-kata atau kalimat, kamu tentu punya banyak sekali alasan untuk melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sudah masuk di tahapan kedua, kita masuk tahapan terakhir. Berarti mereka sudah merasa bersalah, tahu kalau kesalahan itu bisa merugikan dirinya sendiri dan orang banyak. Kita melakukan keyakinan kelas, ya, keyakinan apa yang telah disepakati. Jika dia berbuat ulang, kira-kira ada nggak termasuk kesepakatan kelas, konsekuensinya bagaimana. Terus biar dia yakin dengan tindakan itu bahwa salah dan sadar, kita tanya, kamu ingin menjadi apa? Cita-citamu apa? Agar dia termotivasi melakukan hal positif untuk menggapai cita-citanya tersebut. Selanjutnya, ya, ini perbedaan utama dari konsekuensi dan restitusi. Bentuk konsekuensi yang diberikan bukan gagasan pelanggar. Bentuk restitusi adalah gagasan dari pelanggar. Dua pernyataan di bawah ini yang menyatakan perbedaan utama antara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Pemberian konsekuensi hendaknya relevan dengan tindakan pelanggaran yang dibuat. Restitusi memberikan pilihan-pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Restitusi memberikan suatu kesempatan bagi pelanggar untuk menghindari suatu hukuman, karena guru perlu berbaik hati kepada pelanggar. Yang terakhir, konsekuensi senantiasa memberikan pelajaran kepada para pelanggar. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh saya menganalisis kasus yang ada di kelas saya. Bisa diklik. Ya, ini bisa dilihat di YouTube ya Bapak Ibu, kita video ini kurang jelas. Kasus yang kedua selanjutnya Pak, sudah masuk di terakhir soalnya. Yang kasus kedua, ada dua kasus yang ada di kelas saya, khususnya kelas 6B. Ini salah satu siswa yang lumayan bandel dan terkenal di situ ya. Selamat pagi Nadel, Yuk, sehat? Ya, saya rasa bisa dilihat di YouTube saya Bapak Ibu ya, akan saya kirimkan di grup untuk bertanya kasus yang kedua. Saya tutup aja Pak, waktu sudah lama. Saya rasa sudah berakhir semua paparan, pelatihan, berbagi ilmu kita pada siang ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua rekan-rekan guru SD Negeri 205.
Amin amin ya rabbal alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Masih semangat ya? Semangat pagi. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan di dalam kelas ya. Nah, seperti awal pembelajaran kemarin, kita telah membuat aturan kelas. Ini hampir mirip dengan aturan kelas, tapi yang ini lebih abstrak. Kalau aturan konkret, ya, nyata, bisa dirasakan anak-anak. Kalau ini lebih ke abstrak. Kira-kira yang keyakinan apa yang anak-anak pengen buat? Yang hampir mirip-mirip, tapi kalau bisa satu kata, misalnya jujur Bu, jujur dalam melaksanakan tugas PR, boleh nyontek. Nah, apa kira-kira? Siapa yang mau nulis? Ayo, siapa yang mau punya ide? Kreatif? Boleh. Boleh, silakan. Berarti setiap jawaban harus bervariasi, harus kreatif, sesuai dengan ide-ide yang kamu berikan, ya. Ya, kreatif. Ada lagi? Apa lagi? Jujur. Boleh. Berarti setiap melaksanakan tugas harus jujur. Ulangan yang dilarang menyontek, apalagi kepean, ya. Terus apa lagi kira-kira yang ketiga? Kerjasama, boleh. Kerjasama, boleh. Kalau tidak apa-apa. Ini kan cita-cita kakak pengen jadi apa? Mandiri, boleh mandiri. Ayo coba, silakan. Aku bariskan. Rukun, boleh rukun. Silakan. Mandiri ya, mandiri. Apalagi? Rukun. Apa hari ini? Pemberani, boleh. Tapi jangan terlalu banyak, nanti kamu susah mengernya ya. Susah. Rukun. Ya, tekun. Pintar juga, tekun kan bersama dengan kreatif ya. Tekun, rajin, kreatif, soleh ya. Ya, rukun berarti sama kawan-kawannya tidak ada berkelahi, membuli, berunduk ya. Ya, silakan yang terakhir tadi apa hari ini tadi? Berani ya, berani. Ada yang lain, Kabeh? Tidak, selamat Bu. Tidak, ini datang tepat waktu, sudah masuk di aturan kelas kita ya. Tidak boleh ribut saat belajar. Tidak ada aturan kelas ya. Tidak boleh menyontek sama seperti jujur. Boleh mau dituliskan lagi sini, boleh? Apa lagi mau dituliskan lagi? Masuk ini tadi. Apa? Datang tepat waktu tadi boleh? Ayo. Harus dilaksanakan. Aturan apa? Harus dilaksanakan. Iya, banyak yang
Tidak boleh. Saling bantu. Agamanya nih apa? Hah? Tapi ya. Oh, boleh kalau sama. Apa lagi tadi? Apa tadi apa? Ada lagi? Tekun. Boleh atau lagi tadi ya? Ya, silakan. Ya, sudah cukup 8. Kita mau apa lagi? Ada lagi? Apa lagi? Saling menolong. Sahabat yang tidak sama. Masuk ya. Toleransi. Rukun sama hampir mirip. Toleransi dan rukun harus masuk ya. Toleransi. Kalau ada kawannya mau lewat, kamu permisi. Hormati guru. Ada nggak? Sudah belum? Belum ya? Ya, sama mulai. Lagi ya. Ya, hormati guru. Habis ya? Ya. Apalagi satu lagi? Patuh sudah ya. Patuh sama dengan patuh. Ada belum ya patuh ya? Oh ya, boleh patuh. Ayo, cepat. Udah? Udah ya? Udah. Kira-kira dari 10 keyakinan ini bisa anak-anak laksanakan? Bisa diterapkan setiap kita pembelajaran? Ya, kita baca rame-rame 1 sampai 10 biar dia bisa meresap di jiwa dan raga kita ya. 1. Ya, menghormati guru, patuh. Patuh ini juga bisa menghormati guru hampir sama ya. Ya. Semoga poin-poin yang 1 sampai 10 ini bisa dilaksanakan dengan baik agar pembelajaran kita tambah baik lagi. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Apa kabarnya? Baik, ya sehat, alhamdulillah. Kira-kira tahu nggak ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Kira-kira kalau dari kegiatan sehari ini kita buat aturan kelas, kebijakan, keyakinan yang di sekolah itu di kelas kita ada nggak yang aturan-aturan atau hal-hal yang dilarang oleh sehari ini? Tidak datang tepat waktu ya, sering datang terlambat. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna, sama seperti ibu, sama seperti hari ini. Ibu juga ada banyak kekurangan, mungkin ibu juga sering kurang sabar menghadapi anak-anak, mungkin ibu juga sering tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Begitu juga dengan hari ini. Hari ini diharapkan berubah ya dari yang tidak sempurna menjadi yang lebih baik. Contohnya
tadi datangnya tepat waktu. Kira-kira alasannya apa? Lambat karena rumahnya jauh. Ya, kalau bisa diusahakan misalnya datangnya itu dari rumah jam berapa? Oh, jam 5 fajarnya. Di rumahnya di mana? Di bukit. Terlalu pagi kalau misalnya dari rumah jam 5 itu bangunnya mungkin seharinya bangun jam 5 ya, bangunnya jam 5 ya, sudah bangun, mandi, sholat, sarapan ya, itu usahakan dalam semua kegiatan tuh geraknya cepet, jangan disuruh ibu Sari cepet antar ayah ya. Nah, ayah juga diingatkan, ayah saya masuk jam 7 kurang, kadang kalau misalnya ini 6.40 harus ada di sekolahan, nanti teman-teman terganggu karena terlambatan saya. Kami sudah sepakat, kami sudah meyakini aturan-aturan di kelas, kalau melanggar saya malu gitu ya. Bisa kira-kira? Ya, hari ini cita-citanya pengen jadi apa? Polwan. Nah, bagus tuh cita-citanya. Apalagi mau jadi polwan, harus disiplinnya tinggi, tanggung jawab, ya. Dari dini, dari kecil ini, dari kelas 6 mulai. Dari kehidupan sehari-hari, bangunnya misalnya jam 5, sudah bangun, langsung bergegas sholat, atau mau mandi dulu, sudah tuh sarapan. Biasakan disiplin. Jadi tidak canggung lagi kalau mau jadi polwan ya, sudah terbiasa disiplin, jadi mudah-mudahan masa depannya akan cerah. Kira-kira bisa diubah sifatnya yang tadi? Bisa ya, janji ya, semangat ya. Doakan semoga cita-citanya terwujud ya. Selamat pagi Najril. Pagi Bu. Sehat? Sanggup. Alhamdulillah. Sarapan apa pagi tadi? Jawaban. Udah sarapan? Jadi datang sekolah langsung jajan? Dikasih duit? Kasih duit berapa? 10. Banyak nih duitnya, 10. Oke, habis masih duitnya? Masih. Masih. Habis? Jajan apa gitu deh? Gesang. Isian? Bukan makanan itu, mainan. Nggak kenyang perut kau? Di tempe juga tadi. Di tempe. Ya. Kira-kira tahu nggak Najrulnya ibu panggil ke sini aku? Nggak tahu. Kira-kira kita kan sudah buat aturan kesepakatan, keyakinan kelas itu yang ditempel kawan-kawan kelas itu. Baca nggak Najrulnya? Nggak baca. Salah satunya kan jangan membuat ribut, jangan membuli teman-teman, jangan nakal. Kira-kira dari situ ada nggak kesalahan Najrul? Ada. Ya, kita ketahui setiap manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Najril ada kekurangan, ibu juga ada kekurangan. Ibu kan mungkin di mata Najril cerewet, gak marah-marah, gak ngatur-ngatur. Nah, di mata ibu juga Najril mungkin orangnya gak sopan, galak main, terus seneng buat ulah, ya. Tapi ibu tetap perhatian sama Najril. Itu tuh menandakan Najril butuh kasih sayang dari ibu, butuh perhatian dari teman-teman, biar Najrilnya bisa berubah, biar Najrilnya bisa dianggap ini Najril yang paling hebat, preman di kelas gitu. Udah. Kira-kira cita-cita Najril mau jadi apa? Nah, kok udah tahu? Harus ada cita-cita. Apa cita-citanya? Bola. Pengen jadi bola. Nah, kalau misalnya pemain bola favoritnya di Indonesia apa? Udah pelatih Indonesia Bu. Pelatih Di Argentina loh. Messi. Ronaldo tidak ini. Oh. Tidak fans. Nah, Ronaldo itu kan juga salah satu pemain bola yang paling hebat di dunia juga itu. Tidak fans sama Ronaldo. Semalam balik deh Bu. Kalah ya. Nah, kita bisa belajar dari kekalahan dari Ronaldo. Dia sudah kita ketahui dia tuh merupakan salah satu pemain sepak bola yang terkenal, yang hebat. Triks dan tipsnya sudah banyak mengalahkan semua pemain bola dari negara manapun. Tapi dia bisa dikalahkan dengan mudah oleh negara yang tidak terlalu terkenal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Suretma. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Heriani. Ya, kami bertugas di SD Negeri 235 Palembang. Ibu Heriani ini adalah CGP Angkatan 7 Kota Palembang. Dalam pengamatan saya, menurut saya Ibu Heriani ini adalah sosok yang sangat disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan kepadanya. Dengan mengikuti program Guru Penggerak ini, beliau lebih bersemangat dalam membuat pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan lebih semangat lagi berkolaborasi dengan teman-teman dan kepala sekolah untuk kemajuan SD Negeri 235 Palembang ini. Dan semoga apa yang dilakukan beliau sangat berdampak bagi sekolah SDN 235 Palembang ini maupun di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja testimoni dari saya sebagai rekan kerja beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Salsabila dari kelas 6B. Di video kali ini saya banyak terima kasih kepada Ibu Heri yang telah mengajarkan kami semua tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Faira, saya duduk di kelas 6B. Di video kali ini saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Heri karena telah membimbing saya dengan baik. Saya menyukai cara mengajar Ibu Heri yang saya rasa mudah dipahami, sehingga pelajaran yang diberikan mudah ditangkap dan dimengerti. Begitu juga dengan cara mendidik siswa, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih terhadap siswa atau siswi. Saya berharap ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Saya doakan semoga Ibu Heri semakin sukses dan menjadi guru terfavorit di SDN 235 Palembang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.